Ya, ada headline kita lanjutkan kembali masih membahas soal tema makar. Prof. Komar, ini kalau kita bicara soal makar, dulu di zaman Orde Baru sebetulnya kita juga sering mendengar kata-kata subversi yang artinya kurang lebih agak mirip-mirip sebetulnya. Dan di tahun 99, seingat saya, undang-undang soal subversi itu dicabut karena memang kebebasan berpendapat itu harusnya diberikan kepada warga masyarakat. Nah, bagaimana Anda melihat konteks kekinian dengan itu? Yang saya tangkap itu kan sekelompok orang marah, kemudian bertemu dengan orang yang punya agenda mungkin makar ideologis, bertemu dengan orang yang berkepentingan menggalang massa satu sisi. Di sisi yang lain, ini kan momentumnya ada pilkada, kemudian ada pemilu yang itu berkait-kaitan, kemudian ya Ahok yang bicaranya tidak kontrol, kemudian ada kecemburuan ekonomi, konflik kelas. Ini semua campur aduk sehingga makar itu mungkin tidak persis ya, tepat ya, tapi yang terjadi sebenarnya ada satu faktor-faktor yang fragmented, berserakan, lalu direspon oleh masyarakat yang juga berserakan. Nah, ini kemudian menjadi satu sehingga kelihatannya masif. Tapi kalau ditelusuri itu tidak organik kok mereka itu. Maksudnya? Artinya orang yang jalanan ini pun kalau ditelusuri itu sesungguhnya mereka juga tidak kohesif, organik, cair sekali. Itu kan masalah kerumunan, itu kan. Sementara problemnya sendiri kalau diurai, ini kan satu-satu juga tumpang tindih. Tapi bagi Kapolri penting jangan main-main, sebab sekali main-main dengan masalah keamanan NKRI sekali terbakar, wah itu sulit kembalikan lagi gitu. Jadi itu. Pak BHM, ini kalau Anda melihat ini siapa sebetulnya yang mengambil untung dari semua ini? Ya, kalau saya sih melihat yang mengambil keuntungan adalah yang kalau pemerintah tidak stabil dan keadaan kita chaos. Orang yang berkepentingan itu yang mengambil keuntungan. Sebab kalau saya melihat, ya saya sebagai orang yang pembela hak kemerdekaan berpendapat dan berekspresi, kan kita juga tahu di pasal 19 dari Covenant for Civil and Political Right itu juga jelas. Ada pasal 19, ada pasal 20-nya. Batasannya adalah soal ketertiban, soal due process of law dan sebagainya. Bahkan kalau kita pakai yang paling liberal lah, konstitusi Amerika yang mengatakan First Amendment itu, bahkan yang namanya hate speech atau ucapan kebencian pun termasuk sebagai hal yang diproteksi oleh konstitusi. Tetap ada batasnya kalau itu sudah clear and present danger, atau itu adalah mengakibatkan apa yang disebut fire in the theater, bisa mengakibatkan kerusuhan. Cut, nggak bisa gitu loh. Jadi menurut saya tidak ada masalah dengan kebebasan berpendapat di sini, karena di sini sudah nyebrang kepada soal melakukan kekerasan untuk menghambat justru kebebasan orang lain berpendapat dan berekspresi. Jadi di situ kalau menurut saya ya memang aparat hukum layaklah untuk mulai memberi penjelasan, seperti polisi memberitahu bulan depan akan ada razia ya, jadi jangan, kalau nggak punya STNK, nggak punya SIM, jangan keluar, nanti kalau keluar saya tangkap. Ini juga mengatakan kamu kalau punya agenda-agenda makar yang memenuhi pasal makar, kamu menggunakan manfaat ini, tindak tegas. Tapi kalau kalian cuma mau ekspresi damai, itu hak, nggak bisa dihambat. Bahkan kalau itu dihambat, saya malah ikut demo, ya kan? Ya, karena itu hak yang harus kita pertahankan. Siapa sebetulnya yang akan mengambil keuntungan ini? Tadi kalau dikatakan adalah pihak-pihak yang senang dengan kalau pemerintah kita tidak stabil, tapi siapa sebetulnya? Kalau Panglima kan menyebut ada dari luar negeri. Kalau saya sih lebih jelas aja ya. Kalau saya lihat pengalaman kita selama ini, yang senang kalau ada perang saudara di Indonesia itu kan ISIS. Kalau dulu Al-Qaeda. Ya kan, nah beliau nih ahlinya nih, ya kan? Atau orang-orang yang memang ingin mengubah negara kita ya. Kita misalnya Jamaah Islamiyah, udah jelas kan dia pengen buat satu kekhalifahan, bahkan batasnya bukan Indonesia. Nah Pak Bekto ini ahlinya, dia ini kekhalifahan Asia Tenggara, sudah ada Mantiki 1, Mantiki 2 dan sebagainya. Ini jelas ya, dokumennya lengkap, sudah diadili, sudah ingkrah, jadi bukan fitnah ini. Ini benar ada. Ini dan mereka ada kan, makanya ada bom Tamrin, ada itu ada real. Nah itu memang ada, tapi itu harus dipisahkan karena kelompok itu menurut saya kecil kok. Buktinya bikin bom Tamrin aja cuma kayak gitu kan, kelompoknya itu kecil sekali. Nah mereka mau menumpangi yang besar. Nah saya juga kasih warning. Nah sebaliknya kalau aparat hukum ngasih warning, saya sebaliknya ingin memberi peringatan lah, bukan warning, ke aparat hukum, jangan juga berlebihan. Karena taktiknya gerilya atau teroris itu adalah mengharap aparat hukum itu
berlebihan reaksinya sehingga saya merekrut gampang. Orang yang jadi korban dari reaksi berlebihan aparat hukum itu akan saya rekrut. Nah, saya malah jadi besar. Pak Bekto yang dulu juga pernah di Densus, saya ingat Pak Bekto ya. Nah, ini Pak Bekto melihatnya seperti apa? Meskipun saya ini mantan polisi, pensiunan polisi, saya sekarang anggota Kompolnas. Jadi saya harus selalu domain saya apa? Agar apapun yang dilakukan oleh polisi itu profesional dan mandiri. Profesional dalam arti dia harus semua tindakannya sesuai dengan hukum, mengedepankan pencegahan seperti yang dilakukan Pak Tito sekarang itu adalah mencegah. Itu pencegahan ya. Tapi tidak berlebihan menurut Anda. Pernyataannya itu kan tidak. Itu kan bisa menimbulkan suasana kebatinan di masyarakat yang apa betul gini akan ada makar yang akan menggulingkan. Apa masyarakat menunggu bukti? Apakah Polri harus menunggu bukti? Kalau bukti berarti sudah ada makar. Tidak seperti itu. Profesional itu dan yang paling penting profesional itu harus menghormati hak asasi manusia. Yang kedua syarat kepentingannya Kompolnas adalah bahwa polisi harus mandiri. Mandiri bukan suka-suka. Mandiri itu adalah dapat dipertanggungjawabkan. Tindakannya apapun, termasuk memberi warning ini dapat dipertanggungjawabkan. Dapat dipertanggungjawabkan itu ada 4. Yang pertama, dapat dipertanggungjawabkan kepada negara. Yang kedua, dapat dipertanggungjawabkan kepada pengawas internal. Yang ketiga, dapat dipertanggungjawabkan kepada pengawas eksternal, dan yang keempat dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Kepada negara itu kalau seandainya DPR mengundang Pak Kapolri, Komisi 3 ya, bukan orang per orang ya, Komisi 3 memanggil, akan dijawab Pak Kapolri, saya punya bukti ini dan sebagainya. Jadi bukan hanya sekedar retorika ya? Tidak, sangat yakin itu tidak. Dan Kompolnas ngawasi terus, rambu-rambunya ada, hak asasi manusia, rambu-rambunya profesional, mandiri. Pak Martinus, ini kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Pak Tito, kembali kita mengulang. Tadi juga dikatakan bahwa bukti-buktinya sebetulnya sudah cukup. Kalau mereka tidak melakukan apa yang mereka rencanakan, maka mereka tidak akan kena sanksi hukum apapun. Artinya kan sebetulnya benih-benih yang tadi disampaikan oleh Prof itu akan terus tetap ada gitu kan. Apakah tidak ada upaya dari Polri untuk bisa menghentikan itu? Sampai saat ini kita melakukan penyelidikan, kita berkomunikasi tetap ya. Jadi katakanlah dengan tokoh ulama kita lakukan komunikasi. Artinya jangan sampai tadi menguat. Kemudian kita juga memberitahu masyarakat supaya ada resistensi dari masyarakat untuk tidak mencampur adukan politik ini dengan proses hukum yang tetap berlangsung. Poin-poin penting di dalam undang-undang KUHP misalnya tidak boleh bawa senjata api, tidak boleh bawa senjata tajam. Itu kan mungkin selama ini hanya mendapat cerita, tetapi ini dijelaskan oleh kalau demo besar itu agak sulit juga nanti untuk Ya, saya kira memang dengan itu ya? Kalau jumlah yang besar kita memang mempersiapkan 1 banding 1 ya di dalam idealnya kita, tetapi memang dalam keterbatasan kami tidak sampai 1 banding 1 itu. Pak Martinus, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di The Headline. Pemirsa jangan kemana-mana, The Headline masih akan kembali usai jeda.